Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kekasihan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan saya. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur yang mewakili, yang terhormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Bakonil 1 Lampir, yang terhormat Bapak dan Lanut Iswahidi atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota Madiun beserta Ibu Wali Kota Madiun, yang terhormat Bapak Bupati Madiun beserta Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres Madiun Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Madiun, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Tenkom 5/1 Madiun, yang terhormat Bapak dan Yorik para Renter 501 Bajrayabudha Madiun, yang terhormat Bapak Ketua TUPSI Kota Kabupaten Madiun ataupun yang mewakili, yang terhormat Ketua Perguruan Pencaksilat yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia sekota Kabupaten Madiun yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para undangan, hadirin serta saudara-saudara setia hati yang saya muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Pun tak lupa kami mengharap sambutan yang sehangat-hangatnya atas pekik salam perjuangan kami. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita panjatkan segala puji syukur bagi Allah SWT, Pencipta, Pengatur, Pembina seluruh alam raya, penguasa langit dan bumi, yang mengatur urusan sekalian makhluk, yang mengatur Rasul-Rasul. Salawat dan keselamatan atas mereka. Karenanya saya naik saksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut sembah selain Allah, yang Maha Esa, Maha Mulia, Maha Besar dan Penganggur. Demikian pula saya naik saksi bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah hambanya. Selamat dan sejahtera semua berlimpah kepadanya dan kepada sekalian orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri atas segala limpahan dan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dapat saling berkomunikasi dalam keadaan sehat, sehat, bahagia, sejahtera. Justru karena itu wajib kita syukuri rahmat dan limpahan dari Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita ini.
Semoga para hadirin dengan segenap keluarganya untuk tahun-tahun berikutnya selalu mendapat kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin penuh dengan keribuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tibalah dulu tahun baru 1445 Hijriah. Dan kalau kita hari ini memperingati hari ulang tahun persaudaraan Setiahati, maka hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-120, yang berarti Setiahati kita telah berumur 120 tahun. Tepatnya pada tanggal 10 Syuro, karena Setiahati kita ini diberikan pada tahun 1321 Hijriah atau 1903 Masehi. Kita tinggalkan tahun 1444 Hijriah. Semoga dalam memasuki tahun baru 1445 Hijriah ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan dengan meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangannya dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, bulan Syuro adalah hari ini beramal soleh, hari Rasul mengalami detik-detik kemenangan pada tanggal 10 Syuro. Tanggal 10 Syuro atau 10 Muharram adalah penuh peristiwa-peristiwa penting yang mengandung perjuangan-perjuangan. Oleh karena itu, siapapun juga yang mengerjakan puasa sesudah bulan Ramadan 1 hari pada tanggal 10 Syuro, pahalanya sama dengan mengerjakan puasa 1 tahun. Pada bulan Syuro, Tuhan banyak memberikan rahmat, kemenangan serta keridhoannya. Apabila pada bulan Syuro ini kita meningkatkan amal daripada kita, insya Allah Tuhan akan mengaruniai sesuatu yang lebih baik daripada yang lain, yaitu ridho Tuhan. Dan apabila mengharapkan keridhaan Tuhan terus menerus, kita tidak hanya meningkatkan amal daripada kita pada bulan-bulan Syuro ini saja, tetapi pada bulan-bulan yang lain harus kita tingkatkan iman dan takwa kita serta amal daripada kita kepada Tuhan. Kita kerjakan sembahyang tepat pada waktunya. Pada waktu sembahyang kita kerjakan sekusuk-kusuknya. Pada waktu sembahyang itulah kita menghadap dan langsung berbicara dengan Tuhan. Hendaknya di luar sembahyang kita merasa seolah-olah berhadapan dengan Tuhan. Sholat dari namanya. Jadi kita merasa selalu di sisi Tuhan. Jadi kita selalu ingat kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau kita akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Tuhan, perbuatan tercela, terkutuk dan lain sebagainya, kita takut kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengetahuinya. Semua perbuatan itu selalu ada perhitungannya. Di akhirat nanti kita akan diperiksa dan akan diadili. Pada waktu sembahyang kita kerjakan sehusuk-husuknya, seakan-akan besok kita akan mati. Bila kita bekerja, harus bekerja dengan jujur, berdisiplin dan sekuat tenaga yang seolah-olah kita hidup terus. Kita mempelajari ilmu untuk mendapat kebaikan. Untuk mendapat kebaikan ini kita harus rajin-rajin berlatih dalam arti membiasakan baik, selalu berbuat baik. Kalau kita sudah berlatih, maka kita menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah disebut takdir yang kedua. Kalau kita membiasakan baik, Tuhan akan menakdirkan baik. Sebaliknya, jika kita membiasakan tidak baik, Tuhan akan menakdirkan tidak baik. Memang jalan menuju kepada kebaikan banyak sekali rintangan-rintangannya. Di samping itu kita harus berperan mematahkan serta menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Satu-satunya jalan untuk mencapai kebaikan adalah ilmu.
dan jalan yang menuju ilmu adalah jalan ke surga. Untuk mencapai surga kita melalui jalan yang sulit berduri dan sukar ditempuh. Sebaliknya, jalan menuju ke neraka selalu terhiasi bunga-bungaan yang indah serta harum. Dawekar deris kulit berbeda. Berbuat kerusakan yang dimaksud adalah untuk kerusakan kepada negara. Berbuat baik kepada negara sekarang ini sedang menggalakkan oleh pemerintah, yakni sedang melaksanakan dan mensukseskan pembangunan di segala bidang. Semoga setia hati, terutama generasi mudanya, sebagai generasi penerus dapat diharapkan lebih meningkatkan dharma baktinya kepada negara dan bangsa, sebagaimana telah dirintis dan dicontohkan oleh para bini sepuh setia hati. Bagi Tuhan, semua manusia itu sama saja. Yang berlainan hanya takwanya di hadapan Tuhan, dan yang lebih takwa itulah yang akan banyak memperoleh keridhaan Tuhan. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib direalisir dengan amalia, ibadah, dan karya nyata dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka wajib bagi setiap manusia Pancasilais yang membangun Indonesia ini meresapi, menghayati, dan mengamalkan ketakwaan dalam arti yang sebenar-benarnya. Marilah kita usahakan agar segala tindakan kita bersifat konstruktif dan kita menghindari segala tindakan yang bersifat destruktif. Almarhum Eyang King Abeyi Suradiningrat menghargai kepada semua bangsa dan semua agama. Bahkan Rasulullah pun pernah memberikan bantuan kepada kaum gereja yang pada saat itu gerejanya rusak dan umatnya dalam keadaan pasif. Rasulullah memberi bantuan untuk memperbaiki dan membangun gereja-gereja yang sudah rusak itu dan umatnya supaya diaktifkan kembali. Adapun bukti-bukti bantuan itu disimpan di Vatikan. Demikian para hadirin yang sekarang ini, sebagaimana biasa setiap tahun kita mengungkap sejarah yang lalu, ajaran-ajaran almarhum Eyang King Abeyi Suradiningrat dengan nama kecilnya Muhammad Masdan. Sungguh pun kita ungkap, namun tidaklah kita akan bermaksud mengkultus individu beliau, tetapi akan mengambil hikmah daripadanya. Eyang King Abeyi Suradiningrat pada tahun 1903 yang pada saat itu negara kita masih dalam status penjajah kolonial Belanda. Beliau pada tahun 1903 telah menggembleng jasmani dan rohani kita saudara-saudara setia hati, yang pada tahun 1903 itu nama persaudaraan kita belum setia hati, tetapi sedulur tunggal kecek atau STK Langen Mardi Harjo atau Joyo Gebilo Ciptomulyo. Baru pada tahun 1917 itu nama persaudaraan kita diubah menjadi Setia Hati. Setelah pindah dari Surabaya ke Madiun dan menetap di Desa Winongo Madiun, gemblengan jasmani berupa pencaksilat dan gemblengan rohani berupa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen. Setelah Setia Hati adalah nama persaudaraan atau brothership dengan singkatan SH. SH mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin di dunia dan di akhirat. Bahwa dengan berlatih pencaksilat secara teratur, manusia akan memiliki tubuh yang sehat, lagi kuat, dan jiwa yang sehat pula. Men sana in corpore sano. Bahwa dengan iman dan takwa kepada Tuhan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen, manusia akan bahagia lahir batin di dunia dan di akhirat.
SH adalah lepas dari pengaruh aliran dan golongan, tegasnya tidak bernaung atau tidak berafiliasi pada salah satu partai politik atau organisasi massa, tidak menggabungkan diri pada organisasi kebatinan apapun yang datangnya dari manapun juga, tetapi patuh dan taat kepada pemerintah, percaya pada diri sendiri, dan berpegang teguh pada fatwa-fatwa almarhum penciptanya. Seiring dan sejalan dengan pemerintah kota dan Kabupaten Madiun adalah kota pendekar dan kampung pesilat Indonesia, SH pun diharapkan ikut dalam menyelesaikan di dalam slogan dan pemerintah kota serta Kabupaten Madiun. Persaudaraan sehati pun siap mendukung pemerintah serta TNI dan Polri dalam mengamankan serta mewujudkan Madiun yang kondusif, aman dan damai. Mari kita ciptakan rasa aman bagi pengunjung atau tamu dari luar Madiun untuk saling menguatkan, tidak saling memecah belah. Menciptakan dan menertibkan yang kondusif, damai serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Eyang King Abdi Surodiwiryo wafat pada tanggal 10 November tahun 1944 pada hari Jumat Pagi, dimakamkan di makam Binomo. Pada saat itu wafatnya beliau meninggalkan pesan demikian: setelah jenazahku dimandikan nanti, aku nanti supaya dibacakan surat Al-Fatihah dan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, untuk memenuhi perintah pemerintahan almarhum tadi, telah dibacakan Al-Fatihah dan Lailatul Qadar. Adapun Eyang Putri Surodiwiryo wafat pada tanggal 6 April tahun 1969 hari Ahad pagi di makam Dewi Nongo juga, kumpul dengan makam almarhum. Kita bersyukur yang tiada hentinya jika kita mengenang akan keridhaan Tuhan yang dianugerahkan pada kita, yakni tentang keberhasilan perjuangan Eyang King Abdi Surodiwiryo pada waktu itu sebelum negara kita Republik Indonesia lahir. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan Eyang King Abdi Surodiwiryo dalam mengasuh putra-putranya sehingga berhasil, yang semua itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dengan bukti-bukti itu, maka jelaslah bahwa SH termasuk salah satu unsur pada salah satu tiang agung dari pembangunan bangsa untuk membentuk pribadi-pribadi yang bersusila mulia sebagai manusia yang sopan, bertabiat satria, berbudi pekerti luhur, dan berjiwa besar serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian saudara-saudara ungkapan kita tentang sejarah Eyang King Abdi Surodiwiryo. Oleh karena itu, kita sebagai putra-putranya yang mewarisi ajaran-ajaran, berkewajiban meneruskan ajaran-ajaran itu. Ajaran yang edipenik dan adiluhur ini benar-benar kita pertahankan sebagaimana dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, dalam perkembangan dunia, Tuhan senantiasa menjadi waktu-waktu dan saat-saat sejarah sejak zaman purba sampai akhir zaman. Sejarah itu merupakan guru atau suri tauladan bagi yang suka mengambil pelajaran daripadanya. Kita ini khususnya generasi muda sebagai generasi penerus harus pandai mengambil hikmah dari peristiwa sejarah untuk dijadikan suri tauladan dalam berbuat dan bertindak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum penjelasan kami tentang keesaan kami akhiri, maka terlebih dahulu kami mengatakan bahwa atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu,
dan saudara-saudara sekalian, kami merasa bahagia dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga para hadirin dengan segenap keluarganya senantiasa mendapatkan perlindungan Tuhan, taufik dan hidayahnya, bahagia di dunia dan di akhirat, dan semoga terhindar dari segala mara bahaya. Sebagai penutup, kami serukan sekali lagi kepada semua saudara-saudara SH, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan dan ikut serta memayu hayuning bawono dan tidak ingkar terhadap sumpah yang telah kita ucapkan kepada Tuhan semasa kita masuk SH dahulu, sehingga kita ini tidak menjadi orang-orang yang munafik. Dengan demikian, semoga kita ini selalu di dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka, sebagaimana doa yang sering diucapkan Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini kami akhiri sambutan kami. Marilah kita bertobat mulai sekarang sebelum pintu taubat ditutup. Marilah kita bersembahyang sebelum kita disembahyangkan orang lain. Selanjutnya kami mohon perkenan hadirin berdiri sebentar. Sembari mengangkat tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan Maha Pengampun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Maha Sucilah. Kami ini golongan orang-orang yang zalim, banyak dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa bangsa dan pemimpin kami, dan akhirilah segala musibah yang menimpa negara dan bangsa kami. Semoga negara kita tetap menjadi negara kesatuan yang utuh, Republik Indonesia. Karunialah kami bangsa yang negara kami semoga menjadi negeri yang tertib, teratur, aman, sentosa, adil dan makmur, sejahtera, damai, yang diampuni dan diridhoi Tuhan. Baldatun thayyibatun wa rizqun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada pembukaan